Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Erika Nuraliza. Kode sahamnya URBN, nama perusahaannya yaitu PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. Oke, langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya kita ganti di sini kode sahamnya URBN, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, selama setahun terakhir, perusahaan ini pernah menyentuh ke harga tertingginya itu di harga Rp1.295 per lembar, kemudian terendahnya di harga Rp300-an per lembar, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 1 April 2022 sampai dengan perdagangan terakhir itu di tanggal 13 Mei ya, 2022. Nah, di periode ini apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Apakah mereka distribusi? Kalau mereka distribusi, distribusinya sebesar apa? Big distribusi kah atau masif distribusi? Kemudian kalau mereka akumulasi, akumulasinya sebesar apa juga? Masif akumulasi atau big akumulasi? Atau netral di sini, mereka tidak ngapa-ngapain seperti itu. Oke, sekarang langsung saja kita cek data broker summary-nya ya untuk melihat aktivitas mereka. Kita klik Broksum. Kemudian di sini kita ganti kode sahamnya URBN. Kemudian tanggalnya kita ganti di sini mulai dari 01, kemudian 04 atau April sampai dengan tanggal 13 Mei 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Urban Jakarta Propertindo Tbk ini, kalau kita hitung, total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 13 Mei itu investor besarnya melakukan aksi masif distribusi. Jadi di periode sebulan lebih terakhir ini investor besarnya melakukan aksi jual bersih dalam porsi yang sangat besar. Seperti itu. Jadi kesimpulannya masif distribusi. Nah, selama distribusinya terus berlanjut, maka harga sahamnya akan terus turun. Seperti itu. Nah, sekarang kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Di channel Telegram, rekan-rekan bisa bertanya seputaran aksi dari investor besar, perusahaan-perusahaan yang rekan-rekan miliki. Baik itu dalam jumlah besar maupun dalam jumlah kecil, seperti itu. Dan bisa juga menanyakan atau diskusi mengenai perusahaan-perusahaan yang rekan-rekan sedang pantau, seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Urban Jakarta Propertindo Tbk ini, kalau kita hitung, 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% sertifikat saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sangat besar, yaitu sebesar 83,9%. Ini porsi kepemilikan investor besarnya yang sangat besar, sehingga kepentingan mereka sangat besar di perusahaan ini. Jadi dana mereka itu
miliaran, ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan, karena saya belum cek market cap-nya ya, itu tertanam di perusahaan ini dalam bentuk sertifikat saham atau sertifikat kepemilikan. Nah, sisanya itu dimiliki oleh investor retail dan investor semi-retail. Nah, ternyata di sini, di perusahaan ini, investor semi-retailnya itu sebesar 1,6%. Ini porsi kepemilikan investor retail atau investor kecil yang sangat kecil sekali, seperti itu. Nah, sisanya itu dimiliki oleh investor semi-retail ya, seperti itu. Mungkin sekitar 14% lebih ya, seperti itu. Nah, karena kepemilikan investor besarnya sangat besar, maka perusahaan ini layak untuk diinvestasikan jangka panjang. Baik itu 5 tahun atau 10 tahun. Tetapi tetap kita memantau data peta kepemilikannya. Jika sewaktu-waktu kepemilikan investor besarnya menurun dan kepemilikan investor retailnya bertambah, maka sebaiknya kita sebagai investor retail yang memahami konsepnya sebaiknya membuang atau menjual perusahaan ini, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Erika Nuraliza. Sekali lagi, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.